Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di forum Kopi Petang di minggu ketiga bulan Desember ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan rencananya materi dari Pak Hasan dan juga Pak Hari yang berkaitan dengan IPO di eh, pasar modal untuk saat-saat ini ya Pak. Ini sangat menarik sekali karena ada 43 IPO untuk saat ini di tahun 2021 Ya, di Aldi. Bursa Efek Indonesia seperti itu. Ya Pak, Ya, sudah bisa Mas masuk Pak Aldi. ya? Ya, baik. Ya, udah masuk lagi. Sekarang sudah ada 26 peserta Pak Hari untuk nasabah BNI Sekuritas dan juga member Investa Premium. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti nanti misalnya ada ini ya Pak, ulasan yang dikhususkan untuk nasabah BNI ya Pak ya, untuk member Oh premium ya iya, Pak ya. Ya. ya, Setiap Kamis kami rencananya ada ulasan untuk nasabah, khusus nasabah, tapi ya. juga member investor nanti bisa ikut. Dan juga yang wajibnya di hari Jumat untuk member investor premium seperti itu. Ya, baik Pak Hari, saya rasa cukup untuk pengantarnya. Ini nanti direkam Bapak Ibu. Paling tidak hari Senin nanti kami upload di YouTube Investa seperti itu. Baik, silakan Bapak Hari. Silakan. Terima kasih di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Hasan ada, terima kasih. Pak Hamdi tadi saya lihat juga ada, Pak Tatang, ya, dan kawan-kawan semuanya, Novi. Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu semua yang telah bersimpati mendoakan ibu kami yang seminggu yang lalu ya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sudah umur 93 tahun, jadi memang sudah sepuh dan kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan menghendaki lain dan telah kita makamkan ya pada waktu itu malam Jumat ya. Saya langsung, jadi ada beberapa teman yang tidak bisa sempat hadir karena kami memang langsung ya pada saat itu malam Jumat bagi umat Muslim itu cukup bagus ya harinya, jadi malam Jumat Kliwon pekan yang lalu, jadi saya langsung makamkan. Terima kasih sekali lagi atas doa dan perhatiannya. Bapak Ibu, kita jumpa lagi. Ini ada dua grup ya. Kami sekarang ini kalau Kemis malam itu kemarin kita dengan nasabah khusus nasabah BNI Sekuritas Semarang yang pemula-pemula khususnya. Jadi saya mulai dari paling awal ya. Paling awal kemarin cukup lumayan, aja 67 yang hadir. Dan kali ini untuk Jumat malam Sabtu itu biasa untuk komunitas Investa dan juga dihadiri oleh teman-teman nasabah-nasabah BNI Sekuritas yang bisa hadir. Saya undang juga untuk bisa hadir untuk mengikuti bincang-bincang kopi petang pada malam hari ini. Kita santai aja, Bapak Ibu. Saya tertarik sekali ya untuk kali ini mengulas tentang, atau kita diskusi bersama lah ya, mengulas tentang saham-saham IPO ya, karena banyak sekali ini tahun 2021 itu beruntun ya IPO ini, dan juga bersamaan dengan khususnya menjelang akhir tahun ini aksi korporasi ya, right issue, jadi berbarengan gitu. Nah, saham IPO ini seperti kita katakan adalah saham pertama kali suatu perusahaan dicatatkan ya dan listing di Bursa Efek. Inilah yang awal daripada saham-saham tersebut. Tentu tujuan daripada IPO ini adalah membutuhkan dana dari para investor. Itu yang tujuan utama daripada IPO itu. Jadi memang perusahaan itu membutuhkan
pendanaan ya untuk perusahaannya. Nah, bahwa penggunaan dana itu macam-macam. Ada yang untuk modal kerja, ada yang untuk membayar hutang, ada yang untuk ekspansi ya, untuk akuisisi misalnya, atau beli peralatan, mesin, dan sebagainya. Ini adalah maksud kebutuhan dana, tujuan kebutuhan dana daripada emiten tersebut. Ini adalah tujuannya adalah bagus, ya. Nah, di sisi yang lain, investor-investor kita ini disajikanlah satu barang dagangan baru, ya. Barang dagangan baru berupa perusahaan-perusahaan, ya. Jadi sekarang ini mungkin udah 800-an kali ya di perusahaan kita yang go public ya. Ini jadi banyak sekali pilihan-pilihan, termasuk diantaranya adalah perusahaan-perusahaan baru, ya, juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, kita tahu bersama bagaimana rekor daripada saham IPO ini. Ini fenomenanya kan, ada yang beberapa tadi nanti kita sampaikan ya, beberapa kemungkinan ya setelah IPO ini. Ada saham yang begitu IPO langsung atau reject atas, ya. Ada IPO yang langsung turun ke bawah. Nah ini ya, ini rekor ya dari Aldi yang bikin ya dia. Ini jadi beberapa saham yang ada yang naik langsung naik atau reject atas, ada yang turun gitu ya, ada yang naik dulu sebentar terus turun ya, ada yang turun terus naik ya, macam-macam gitu. Itu adalah beberapa saham-saham yang kita lihat bersama. Ada saham MPEL, itu karakternya ya, yang pertama itu seperti itu. Saham CMNT ya, saham Buka itu yang nomor 3 ini menjadi pembicaraan yang viral saat ini ya, di mana saham Buka itu dulu berebut waktu IPO dengan harga berapa di 850 ya, 850, sekarang udah tinggal Rp466 ya. Jadi hampir separuh lah turunnya ya. Juga MTEL itu 800, sekarang 785, turun dikit ya. Terus CMNT itu IPO-nya 680, sekarang 1095. Ya. Saham dengan Bank Aladin ya, dengan 103 ya, sekarang udah 2.490. Wah, ini spektakuler ya. Dan saham BMUU harga 180, sekarang 153, ya 153, dan Bank Arci ya, Arci Indonesia itu 750, sekarang 560. Ini sebagian ya yang direkod oleh Aldi. Nah, fenomena seperti ini yang faktanya terjadi. Nah, bagaimana saya menyikapi investor kita ini kan beberapa kesalahan ya, kalau saya boleh kritisi gitu ya, kesalahan investor ketika mau membeli saham IPO itu. Ini seperti saya katakan tadi, ini adalah saham-saham yang baru ya, yang baru, sehingga mungkin kita tidak banyak bisa menggunakan teknis-teknis yang lain, analisa yang lain ya. Kurang teknikal, apalagi HTF seperti Pak Tatang, ini agak susah untuk, bukan agak susah, sangat susah, tidak mungkin menganalisa dengan teknikal, dengan HTF ya, Ichimoku ya, dengan saham-saham yang IPO gitu kan. Nah, paling-paling ya, ini melihat dari fundamental yang itu pun disajikan di prospektus. Nah, kesalahan investor ketika membeli saham IPO ini, pertama,
itu lebih banyak ya, terus terang aja, silahkan Bapak Ibu ya, merasakan sendiri, banyak yang tidak melihat prospektus. Ya, banyak yang tidak melihat prospektus, tidak membaca. Ya, jadi pokoknya apa itu? Oh ya, beli gitu ya. Tapi menurut saya mayoritas justru tidak melihat prospektus. Ini kalau lihat dari saya dari beberapa nasabah ya. Padahal prospektus itu adalah data ya, menyajikan kinerja perusahaan dan proyeksi-proyeksi ke depan. Itu disajikan dalam prospektus. Ya. Bidangnya apa, siapa manajemennya, kinerjanya seperti apa yang lalu, dan proyeksi-proyeksi ke depannya seperti apa. Tujuannya juga ada di situ. Nah, ini prospektus yang sangat penting. Tetapi faktanya tidak banyak dibaca oleh teman-teman investor. Nah, itu satu. Kedua, yaitu tidak melihat lini bisnisnya. Ya, tidak ngerti itu apa. Pokoknya, oh ini begini, gitu ya. Itu banyak juga yang masih tidak melihat lini bisnisnya. Ya. Yang ketiga, berorientasi jangka pendek. Nah, pengennya mendaftar ya di dalam penawaran umum, dan begitu dapat hari pertama, hari kedua secepat mungkin dijual. Ya, secepat mungkin dapat duit lagi. Apa? Karena terinspirasi bahwa IPO ini wah spektakuler, bisa naik 30%, gitu kan. ARA, gitu kan. Jadi pokoknya kalau dapat IPO ini wah langsung harganya naik. Itu terinspirasi itu. Itu kita alami, saya alami Pak Hasan juga pada saat waktu tahun 90-an 94, 95 gitu ya, kalau beli IPO ngantri, wah udah dapat, udah seneng banget karena naiknya spektakuler pada saat itu. Ya. Nah, ini berorientasi jangka pendek. Jadi pengennya cepat keluar. Dan menganggap bahwa IPO itu selalu untung. Itu anggapannya ada di sana. Ya. Dan mereka masuk biasanya dengan kekuatan penuh. Mereka jualan dulu saham-saham yang lain, ya, uangnya masuk di situ dulu, gitu, ya, uangnya untuk masuk untuk membeli saham IPO. Jadi semacam gali lubang tutup lubang, ya. Jadi jualin saham yang direkuler, bla bla bla, untuk nawar umum. Nanti kalau di penawaran umum daftar, kalau dapat hari pertama kedua jual, nanti baru dibalikin beli ke pasar reguler lagi, gitu. Itu yang menurut pengamatan saya ya, itu sebanyak seperti itu. Karena ketika ada IPO itu yang menarik, mereka jualan dulu. Ya, saya lihat beberapa, oh ini dijual dulu buat beli IPO. Maaf. Itu yang saya lihat ya dari pengamatan saya. Nah, itu yang mereka mereka lakukan. Padahal sebetulnya ya, menurut saya yang kiatnya adalah ya lihat dulu prospektusnya yang pertama. Jadi tahulah apa ya tentang perusahaan itu, maksud dan tujuannya, grup pengendalinya siapa, gitu kan? Apakah Takri atau Lipo atau MNC atau yang lain ya? Itu atau tidak punya grup ya, mereka beberapa perusahaan sendirilah yang tidak masuk di dalam grup, kan banyak juga ya. Nah, ini perlu dilihat ya siapa gitu, karena inilah yang mencerminkan nanti kemungkinan ke depan perusahaan itu akan seperti apa ya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kita ini akan menjadi pengusaha, akan membeli perusahaan itu, jadi mesti ngerti siapa manajemennya, walaupun mungkin kita tidak kenal ya, tapi kalau berusahalah kita ngerti ya ini grupnya siapa, gitu, di belakangnya siapa. Itu yang
mungkin bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah penjamin emisi. Nah, penjamin emisi ini adalah atau underwriter itu adalah perusahaan sekuritas yang mengantarkan IPO itu. Dia semua yang mengurus ya segala dokumen sampai masuk ke OJK, dapat izin efektif, masuk ke bursa. Dan penjamin ini punya fungsi adalah kalau sekarang yang berlaku full komitmen ya. Jadi kalau misalnya saham yang dijual itu tidak laku atau tidak semuanya laku, maka penjamin ini mereka yang akan membeli sisanya. Nah, ini sekaligus saya karena ini ada beberapa nasabah BNI Sekuritas yang pemula, jadi perlu saya tegaskan juga, jadi agak pelan-pelan saya bahwa ada penjamin itu fungsinya adalah menjamin terjualnya saham tersebut. Ya. Kalau perusahaannya itu membutuhkannya dana spektakuler seperti Bukalapak seperti itu yang 21 lebih ya triliun, maka nggak mungkin si penjamin itu sendirian. Mereka ngajak teman-temannya sesama penjamin emisi. Ya, dari konsorsium istilahnya. Konsorsium untuk bersama-sama mungkin bisa 4-5 perusahaan sekuritas, karena kalau satu harus jamin 21 triliun, kalau sampai tidak laku, waduh itu penjamin bisa kobel-kobel itu. Ya, jadi mereka mengajak teman-teman penjamin dan juga mencari pembeli. Ya, beberapa bahkan dari investor sekuritas asing kan itu waktu Bukalapak itu. Dan juga melihat kondisi pasar. Ya. Kondisi pasar sekarang ini menurut saya, ini tadi saya sampaikan di awal, sekarang ini udah balapan. IPO ini bisa sehari 4 perusahaan sekaligus. Ya. 2, 4 gitu. Itu berbarengan loh. Ya. Berbarengan. Makanya di sana banyak, semuanya kan butuh duit itu, yang menyedot dari investor ya. Jadi kalau saya berandai-andai, kalau investor itu nggak bertambah, itu kan uangnya itu aja, ya itu aja, ya tuh. Nah masih beruntung ya. Saya lihat tahun ini investor retail, investor lokal itu bertambah signifikan, ya sehingga ketika asing ada paling enggak menurut catatan saya 4-5 perusahaan sekuritas asing yang keluar dari Indonesia itu masih bisa diimbangi oleh investor-investor retail. Ya. Nah, seberapa banyaknya nih? Sekarang kan sudah kalau kapitalisasinya udah 8.000 triliun kali ya seluruh di bursa kita ini. Ini yang terjadi. Jadi kalau saya sebagai investor, ya saya akan melihat kondisi pasar juga. Bagaimana, apakah ini saat yang tepat untuk masuk IPO atau tidak, gitu ya. Jadi yang pertama pasti harus lihat perusahaannya dulu, ya seperti apa, tujuannya untuk IPO seperti apa, bisnisnya ini apa, ya, terus manajemennya seperti apa, penjaminnya kenapa penting, ya. Nah, mungkin tidak banyak inilah ya orang percaya atau tidak percaya bahwa ada beberapa penjamin emisi itu yang dicap kalau penjaminnya ini bagus. Dia nggak lihat lagi bisnis yang IPO itu apa. Ya bisnisnya pokoknya aku penjaminnya ini. Ya, oke, saya beli deh. Itu ada juga. Atau sebaliknya. Wah, kalau penjaminnya ini biasanya rontok nih sahamnya. Nah, ada juga seperti itu. Jadi analisa-analisanya sangat sederhana beberapa investor itu. Ini yang fakta ya, fakta yang terjadi. Ya. Selanjutnya adalah pahami juga dampak daripada aksi korporasi lain. Jadi ini kan ini bersamaan ya, saat ini bersamaan ya antara IPO dengan
aksi korporasi right issue terutama. Itu gede-gedean loh ya. Ini ada Waskita, ada beberapa yang ini juga akan aksi korporasi. Ini semua berebut tentang apa dana. Jadi yang dari pemegang saham yang lagi right issue, dia barangkali pengen juga untuk nebus right issue-nya. Ya. Maka saya sedikit menyimpulkan ya bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan yang saat ini itu volatilitas sekali dan juga ringnya sempit sekali ya bergerakannya, itu mungkin ya ini analisa saya itu juga akibat ini karena uangnya itu muter ke right issue, muter ke IPO gitu ya. Ini sehingga pergerakan indeks harga saham gabungan ini secara keseluruhan cukup ketat ya, cukup ketat. Nah, apakah nanti pada akhir tahun bisa 6.700 ya kita lihat sama-sama lah ya. Kita kan sedang asik menebak-nebak ya untuk menebak IHSG akhir tahun ya seperti apa. Tapi saya rasa saya melihat hampir 95% ya yang sudah masuk ini semua menebak di atas 6.700 loh. Ya. Sekarang lagi 6.600 tadi ya, 6.600. Nah, inilah fenomena IPO ya yang saya pahami, saya sampaikan pada pekan ini. Mari kita diskusikan ya, nanti akan ditambah dengan Pak Hasan. Jadi kesimpulannya begini. Pertama, bahwa saham IPO itu belum tentu menguntungkan ya. Jadi jangan dipikir ini pasti menguntungkan. Ya, Bapak Ibu bisa yang sudah senang IPO, bahkan ada nasabah itu yang senangnya IPO gitu ya. Nah, ini kalau sekali nyantol di situ udah dengan kekuatan penuh uangnya nyantol misalnya. Nah, udah gitu ya. Seperti apa ininya mereka jadi nggak bisa bergerak lain-lain. Nah, salah satu yang saya khawatirkan ya, saya khawatirkan ini dari sisi emiten. Ya, semoga semuanya bertujuan baik lah ya, bertujuan baik. Tetapi bisa jadi kan orang ini kan kita ini kan dari kacamata investor nih, jangan ini pengennya ya untung, jangan sampai dikadalin begitu loh. Uangnya masuk perusahaan IPO, setelah IPO uangnya masuk, perusahaannya nggak terurus gitu ya, atau bahkan kemungkinan mereka pemegang saham pengendalinya dan kebetulan tenaga ahlinya ya setelah dapat duit keluar dia jual, dia bikin lagi perusahaan baru lagi ya. Nah, ini yang konyol menurut saya ya. Jadi dia udah di setting masuk, dia jual sahamnya, dia bikin perusahaan baru lagi. Terus dan itu kebetulan ini ya, ini kalau dia bukan tenaga ahlinya sih gampang, mungkin manajemennya ganti. Tapi kalau di situ juga tenaga ahlinya semua, ketika ditinggal belum tentu kan kita mendapatkan tenaga ahli yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan bersama. Dan saya berpikir, saya juga akan lihat kalau misalnya yang IPO ini jumlah sahamnya yang dikeluarkan berapa. Yang saya lihat rata-rata itu masih di bawah 50%. Ya, jadi mungkin 20%, 30%, 40% gitu ya. Tapi kalau IPO langsung yang dijual lebih banyak dari untuk retail ya, maksudnya untuk masyarakat itu lebih banyak, menurut saya agak aneh gitu ya. Kenapa? Apakah biasanya kan begini, ini saya nggak mau kehilangan perusahaan saya sebagai pengendali, saya harus jual, pokoknya saya harus pertahankan 51%. Ya, tetapi agar saya bisa terus mengendalikan dan memiliki perusahaan itu. Tetapi kalau itu sebaliknya, saya menjadi tanda tanya, kenapa yang dijual ke masyarakat itu lebih banyak daripada yang dia miliki. Apakah dia kalau dengan perusahaan yang bagus kan mereka hanya cukup butuh dana kan dari masyarakat, terus dia kelola bersama, itu yang kemungkinan terjadi gitu. Jadi saya harapkan pada teman-teman untuk lebih hati-hati
ketika akan masuk di saham IPO. Karena kita benar-benar sedang buta sih enggak ya. Ada data di prospektus, tetapi tadi saya katakan banyak sekali teman-teman tidak membaca prospektus. Pokoknya udah ikut karena apa? Kalau IPO tuh nanti listing langsung naik gitu. Itu yang terdengar ya dari kacamata terutama teman-teman investor pemula. Ya, ini yang saya sampaikan ya, mumpung teman-teman pemula ini dari beberapa nasabah BNI Sekuritas yang terpilih ya, yang saya masukkan di grup, karena saya ingin memberikan satu layanan berupa edukasi. Ya, mumpung masih baru, jadi jangan nyantol lah gitu ya, karena tujuan kita kan mencari return. Itu ya yang sementara dari saya, nanti akan disambung oleh Pak Hasan Zain berkaitan dengan saham IPO ini dan kita diskusikan bersama. Itu Pak Hasan, silahkan Pak Hasan untuk disempurnakan. Monggo Pak. Baik Pak Ari, terima kasih banyak Ibu dan Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya bisa tidak terputus-putus. Pengalaman saya di Jogja itu seringkali tidak stabil. Potong, hilang, dan seterusnya. Sebelum saya mulai, pertama saya ingin atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan bela sungkawa pada Pak Hari dan keluarga, Pak Hari Bu Akri, atas meninggalnya ibunda tercinta. Terima kasih, semoga Pak almarhumah husnul khotimah ditempatkan di taman-taman surga bersama orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian saya tidak punya banyak bahan. Saya hanya akan berbicara beberapa poin. Tapi sebelumnya saya perlu memberikan warning, Pak Hari. Warning yang pertama bahwa apa yang saya katakan mungkin tidak paralel dengan opini Pak Hari. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, biasa. Ya. Dan yang kedua, saya beli warning ini lebih penting. Apa yang saya katakan kadang-kadang itu justru kontraproduktif terhadap produktivitas cari cuan. Jadi kalau kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Hasan itu justru menghambat aktivitas Anda untuk menghasilkan keuntungan, ya tolong disimpan sebagai pengetahuan aja atau dibuang sama sekali juga enggak apa-apa. Oke. Poin yang pertama, saya ikut IPO Mitratel. Dan itu barangkali akan jadi pertama dan terakhir. Kecuali kalau sistem IPO-nya diperbaiki. Terakhir. Saya punya beberapa argumentasi yang subjektif. Yang pertama, administratifnya rumit. Rumit sekali itu harus ikut book building atau kemudian ikut IPO-nya. Book building yang di Amerika Serikat tidak binding, di sini justru binding. Kalau di Amerika Serikat book building itu enggak apa-apa, cuman intention aja, lalu kemudian mereka ciptakan grafik demand, lalu kemudian IPO yang baru kemudian betul-betul binding. Itu yang pertama. Yang kedua, penjatahannya itu menurut saya tidak adil. Mereka bisa menentukan siapa yang mereka mau berikan besar, siapa yang mereka mau berikan kecil. Kemarin diumumkan bahwa pesanan sampai dengan 100 juta diberikan sekian, 60%, dan saya cuma dapat 49%. Jadi tidak transparan. Dan ini yang penting juga, saya menangkap bahwa IPO itu penuh trik dan bluffing. Gitu. Trik-trik yang sengaja mereka usahakan untuk mengoptimalkan penghasilan. Dan yang terakhir, saya kesepian. Karena terus terang saya menangkap sependapat dengan Pak Hari bahwa mayoritas investor masuk ke sana adalah mencari keuntungan instan. Beli dengan harapan ARA naik, lalu kemudian jual begitu masuk pasar perdana. Saya tidak punya orientasi itu. Jadi kenapa saya beli Mitratel, saya menerawang paling tidak 2 tahun ke depan. Dengan sebuah keyakinan bahwa Mitratel akan menyalip TBIG sama Tower dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi
saya tidak jual, bukan kena turun ya, saya kemudian menambah. Portfolio saya sekarang sudah hampir 2 kali lipat, boleh jadi lebih dari 2 kali lipat daripada penjataan IPO kemarin. Oke. Dan kemudian ada satu hal ini, saya tidak mengerti banyak mengenai mekanisme IPO, strategi, lalu peran bandar dan segala macam. Ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa IPO yang besar itu susah. Susah karena tidak ada bandarnya, Pak. IPO yang menjumlah besar itu tidak ada bandarnya. Ini pemahaman saya, tolong pemahaman saya dari segi awal. Bandar itu mencari keuntungan dari manipulasi pasar, manipulasi harga, dan seterusnya. Manipulasi harga karena dalam undang-undang pasar modal dan pasar modal dimanapun, misalnya menggunakan nomine, itu tidak terjadi perubahan beneficial owner. Itu transaksi palsu dalam undang-undang pasar modal, transaksi palsu. Transaksi palsu. Lalu kemudian menciptakan likuiditas semu yang tadinya tidak likuid tiba-tiba bangun dan seterusnya untuk mempengaruhi. Belum lagi statement-statement melalui pom-pom dan segala macam. Nah, bandar itu ini menurut pengertian saya dia akan tarik pertama karena dia cari keuntungan lewat manipulasi pasar, manipulasi harga dan manipulasi transaksi. Dia hanya ada pada ketika ada pemegang saham mayoritas. Apalagi kalau pemegang saham mayoritasnya bisa bekerja sama dengan dia. Dan pemegang saham retail tidak memiliki sedemikian banyak, sahamnya tidak liquid. Kalau pemegang saham retailnya ada ratusan ribu jutaan, ya dia bahkan berpikir-pikir juga. Itu menurut apa namanya. Dan free float saham yang beredar itu tidak dalam jumlah yang besar. Tidak dalam jumlah yang besar. Dan itu sebabnya saya bisa memahami sepenuhnya kenapa Pak Hari tidak terlalu atau gamang dengan perusahaan-perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dipegang oleh publik, bukan oleh pengendali. Padahal sejujurnya, jujur ini, pasar modal yang ideal adalah pasar modal yang ketika dia perusahaan publik itu mayoritas dipegang oleh publik. Itu yang sebenarnya ideal. Kalau tidak ada hangki-pangki dan permainan-permainan di ujung sana. Ini asumsinya. Bill Gates itu pada 16 November 2021 hanya memiliki 1,3% saham Microsoft. Silakan di Google, itu pernah dibuat di majalah Better Entrepreneur pada 16. Hanya 1,3%, tapi dia tetap pemegang saham individual yang terbesar di perusahaan. 1,3%. Nah, lalu kemudian Jeff Bezos itu pada tahun 1997 memiliki 42% saham Amazon. Tapi kemudian dia jual pada tanggal 3 bulan 11 tahun 2021, dia hanya memiliki 10%. 10% dari saham Amazon. Itu pun kemudian dia jual sebesar 680 ribu saham, jadi persentasenya makin kecil. Jadi lalu kemudian Elon Musk laporan ke SEC pada tanggal 31/12 tahun 2019, dia memiliki 193,3 juta saham Tesla dan itu persentasenya 20,7%. Tapi sejak tahun 2019 dia sudah menjual ratusan ribu saham untuk pribadi-pribadinya di bursa untuk mendapatkan sekian miliar US dollar, tapi dia juga sudah melakukan opsinya untuk membeli saham. Kita tahu bahwa Elon Musk di Tesla itu tidak mendapatkan gaji, sama sekali tidak bergaji. Remunerasinya adalah opsi membeli saham yang bertingkat-tingkat. Jadi sejak itu dia sudah menjual luar biasa besar dan persentasenya menurut perkiraan saya tidak lebih besar dari 10 sampai 11%. Dan ini dia. Nah, situasi ini poin saya yang ketiga, akan ada di Indonesia makin jadi ketika OJK menetapkan keputusan POJK 22 secara berjenjang. Jadi OJK ingin memberikan kredit kepada para pendiri.
Jadi para pendiri seperti BUMN kita tahu di sana ada satu saham namanya Dwi Warna, walaupun cuma Rp50 atau Rp100 nominalnya, tapi dia memiliki hak veto. Hak veto dalam menentukan direksi, hak veto dalam menunjuk komisaris, hak veto dalam perubahan anggaran dasar. Walaupun hanya satu saham berhadapan dengan sekian puluh miliar saham. Nah, dengan berjenjang seperti ini kemudian kita tahu bahwa pendiri dengan memiliki minoritas, katakanlah hanya 1%, maka dia tetap merupakan pengendali. Dengan 1% dia tetap merupakan pengendali karena dia memiliki hak suara prioritas. Jadi gejala ke arah itu makin jalan gitu. Itu poin saya yang ketiga. Nah, poin saya yang keempat, jadi saya lanjutkan sedikit. Jadi sebenarnya kita harus sadar betul bahwa ketika pendiri mendirikan, lalu dia gunakan ekspertisnya, dia gunakan dana, dia ambil risiko untuk mengembangkan perusahaan. Begitu perusahaan menjadi besar, ya wajar saja kalau kemudian dia keluar dari sana, dia go public sebagai se-exit agar dia tahu nilai kekayaannya berapa. Apalagi seperti, nah ini kita lihat, katakanlah misalnya kita berasumsi Goto jadi go public tahun 2021. Di sana tidak ada pemegang saham mayoritas. Karena anchor investor itu sudah masuk sebelum, dan banyak sekali institusional investor. Jadi pada saat go public pun sudah tidak ada lagi pemegang saham mayoritas. Dan ini yang kemudian ingin di-cover dengan peraturan itu, bahwa pendiri yang tidak lagi mayoritas, tetapi dia memiliki suara mayoritas, oleh karena hak suaranya berjenjang. Poin saya yang terakhir, nanti sisanya kita diskusikan. Saya ingin mengatakan secara berulang-ulang setiap kali kesempatan bahwa salah satu miskonsepsi paling besar di pasar modal Indonesia adalah menyamakan fungsi bandar dengan market makers. Itu adalah miskonsepsi yang paling besar dari market. Yang ada bandar itu sebenarnya di kasino ada bandar, di pasar modal nggak ada bandar. Market maker, saya berikan ilustrasi. Saya pernah belajar di Nasdaq, saya pernah belajar di New York Stock Exchange. Di Nasdaq itu NASD-nya itu National Association Securities Dealer. AQ-nya, dua huruf terakhir itu Automatic Quotation. Dia diperdagangkan dengan menggunakan market maker. Market maker adalah license. Orangnya ketahuan, perusahaannya ketahuan, dia mendapat izin. Apa tugasnya? Tugasnya sebenarnya satu, pertama dia menyediakan likuiditas, yang kedua dia menjaga harga sahamnya menjadi wajar, tidak dipermainkan. Jadi beda sama sekali. Apa yang dilakukan oleh market makers? Karena di Nasdaq itu multi market makers. Setiap saham yang diperdagangkan harus memiliki lebih dari 2 market makers. Tugas mereka seperti money changer. Pada jam perdagangan dia pasang, saya beli sekian, saya arah. Dia beli seperti pedagang uang loh Pak, beli jual. Yeah. Cuman karena ada automatic quotation, seluruh quotation dari bandar dari market maker itu dimasukkan dalam sistem sehingga at the end of the day quotation mereka sama. Quotation mereka sama. Karena kalau spreadnya begini mereka nggak akan datang. Jadi transaksi itu terjadi antara market makers dengan nasabah. Quotation yang diberikan, bid dan offer yang diberikan oleh market maker memang ditujukan untuk nasabah. Market maker yang pasang quotation dia tidak akan didatangi oleh nasabah. Dan semakin liquid satu saham, maka spreadnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Itu market maker di Nasdaq. Di New York Stock Exchange dulu waktu saya ke sana, saya tidak tahu sekarang. Untuk setiap saham ada satu spesialis trader of the last result. Dia adalah market maker. Fungsinya, jadi kalau ada saham yang tidak liquid, misalnya contohnya begini, yang mau jual 1.000, yang mau beli 980, nggak terjadi itu, tidak terjadi. Nah, tugas spesialis dia bisa pasang offer lebih baik dari best offer. Jadi kalau best offer adalah 1.000, dia bisa pasang di sana jual 990 melawan investor. Dia bisa pasang bid lebih baik dari the best bid. Jadi kalau bid yang terbaik 980, dia bisa pasang 985, dia jual 990. Sehingga kemudian likuiditas di New York Stock Exchange is no problem at all. Tidak ada persoalan. Orang bisa menjual saham setiap saat karena pada quotation yang dia pasang, buat spesialis market maker wajib beli sebelum dia kemudian mengubah.
Itulah market makers. Jadi barangkali bapak-bapak yang sangat familiar dengan fungsi bandar, silahkan bandingkan fungsi market makers yang ada di pasar modal yang sudah maju dengan bandar yang ada di pasar modal Indonesia. Dan misconception seperti ini dari semua grup yang saya baca, mereka berkeyakinan bahwa pasar modal Indonesia tidak bisa hidup tanpa bandar. Tidak bisa hidup tanpa bandar, tidak bisa bergerak tanpa bandar. Saham tidak akan bergerak apabila tanpa bandar. Nah, bandar ini kemudian memang sudah dirancang pada saat IPO sedemikian rupa. Jadi kalau saham itu katakan diterbitkan pada harga Rp200, lalu kemudian dikasihkan ke retail sekian, mayoritas dikuasai oleh market makers, dan jumlahnya relatif besar, lalu kemudian mereka angkat, saham itu kemudian dia jual. Jadi dalam catatan yang masuk ke perusahaan adalah 200 kali sekian, padahal yang dijualnya barangkali bisa 4-5 kali lipat secara nyicil di pasar sekunder, dan uang itu tidak masuk ke perusahaan. Tidak. Uang itu masuk ke kantong bandar, kalau dia bekerja sama dengan pemegang saham mayoritas, akan masuk ke pemegang mayoritas. Tidak masuk ke perusahaan. Yang masuk ke perusahaan adalah harga resmi, harga yang di atas. Itu yang kemudian memotivasi harganya naik. Jadi nggak ada kondisi perusahaan tidak berubah dalam waktu 1 tahun, kondisi itu, tetapi harganya bisa berubah setiap hari. Ya itu yang penggerak seperti itu. Jadi itu sebabnya saya berkeputusan sebelum mekanisme IPO-nya kemudian diubah, termasuk penjatahan dan lain-lain, ya Intratel adalah yang pertama dan terakhir gitu. Itu saja. Saya tidak tahu banyak prosesnya, jadi kira-kira itu tambahan. Sisanya nanti kita diskusikan saja Pak Ari. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Ya, jadi lebih itulah ya, dari pandangan Pak Hasan sebenarnya nggak terlalu jauh dengan apa yang ini, walaupun beberapa ada yang ini ya, kalau perbedaan yang paling ini kan Pak Hasan tadi bagus memang kalau semua saham yang IPO itu nanti mayoritas ada di publik begitu ya, karena itu dengan catatan itu semua berjalan dengan wajar, tetapi faktanya nih ada beberapa yang justru itu tadi menyalahgunakan ya dengan IPO itu. Kenapa? Alasan-alasan yang ini jelas saya sampaikan di contoh-contoh seperti MYRX, Trump misalnya, ya itu adalah 2 perusahaan yang mayoritas dipegang oleh publik. Dan di antaranya itulah yang menjadi akar masalah yang sekarang ada di Asabri dan di Jiwasraya. Jiwasraya. Itu jadi itu tadinya memang enggak besar seperti itu, tapi lama-lama dia terus dijual ke publik dan mungkin ya diantaranya tadi saya pernah membeli satu saham yang karena saya ini sebanyak pengalaman saya walaupun jam terbang saya tinggi, saya pernah tergiur dalam satu saham di mana saham itu dimiliki oleh Jiwasraya dan Asabri. Ya, itu karena wah masa sih yang memiliki Asabri sampai Jiwasraya, mereka kan punya analis-analis yang handal gitu ya. Saya ikut beli, ternyata kejeblos juga di situ. Ya, itu inilah ya. Tapi bagus kita punya pandangan. Pak Hasan sangat punya pengalaman banyak. Saya juga mengikuti dari prakteknya, termasuk bandar muduginya bagaimana. Sebetulnya malu saya kalau menceritakan tentang bagaimana proses IPO yang abal-abal ya. Jadi sekarang OJK bursa nampaknya mengganti dengan mekanisme tadi yang rumit begitu ya. Saya sendiri sih udah berapa tahun nggak pernah beli IPO terus lah. Bukan anti ya, enggak ya. Tetapi tadi kelihatan ada beberapa nomine ya, pada saat itu nomine itu dimasukkan. Ya, tapi seperti kata Pak Hasan juga, jadi hampir 70-80% itu sebetulnya yang membeli di IPO itu di penawaran umum ya, itu adalah konco-konconya. Habis itu dia masuk ke pasar, tarik ke atas, auto reject, hari pertama, hari kedua auto reject lagi, udah retail mulai tergiur. Ya, waduh, ini kejar.
Nah, disitulah Anda terpancing dengan para bandar-bandar itu, dia jual, dan akhirnya ya udah kita tinggal cuci piring aja ya. Bahkan tidur lama sampai tidak bisa keluar kan. Itu salah satu ya, mungkin di antara Bapak Ibu merasakan juga itu seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sekali kita diskusi, mumpung ada saya dengan Pak Hasan pada malam ini. Silahkan teman-teman komunitas Investa, kita dahulukan karena ini memang jamnya milik warga Investa, ya kalau kemarin milik nasabah BNI Sekuritas, tapi ada juga kan lebih banyak nih komunitas Investa yang juga nasabah BNI Sekuritas di Semarang khususnya. Silahkan Aldi, kalau ada pertanyaan atau langsung Bapak Ibu ya, sekalian kita juga kenal suaranya, wajahnya mungkin. Ya, silakan. Ya Pak. Terima kasih Pak Hari dan Pak Hasan atas penyampaiannya yang sangat menginspirasi. Pak Hari dari segi praktisi dan juga Pak Hasan dari segi ini ya Pak, pengetahuan dan juga dulunya pengalaman beliau sebagai Presiden Direktur Bursa Efek. Nah, ini ada dua pertanyaan Pak Hari dan Pak Hasan di forum chat. Ini ada dari Pak Lukas Haryono. Ya. Selamat malam Pak Hari dan Pak Hasan. Mohon pencerahannya bagaimana memilih grup atau underwriter yang baik dalam pelaksanaan IPO agar kita bisa meminimalisir kerugian dan bisa berujung cuan seperti itu. Tadi kan ada poin-poinnya Pak Hari menyampaikan seperti itu. Monggo Pak Hari dan Pak Hasan. Ya, mungkin saya dulu ya mengenai penjamin emisi. Sebetulnya tidak ada tipe khusus gitu ya, khusus penjamin. Kita anggap penjamin itu ya fungsinya sama kan, fungsinya sama. Tapi begini, barangkali Pak Lukas, para penjamin ini pertama adalah dia punya jam terbang tinggi apa tidak, ya jam terbang tinggi di dalam penjaminan ya. Kedua, mereka biasanya punya modal yang besar atau tidak. Karena ada penjamin yang kecil-kecil gitu, ada juga yang besar gitu kan. Nah, ketiga, dia ya kalau ini agak susah, dia punya link enggak? Ya, biasanya sih semakin besar dan penjamin emisi dan punya pengalaman, itu dia punya link yang banyak. Artinya apa? Mereka bisa mempunyai kantong-kantong pembeli ya, itu yang cukup banyak. Ya, kalau di Indonesia dulu pernah terjadi dana reksa ya, tapi sekarang nampaknya dana reksa juga sudah tidak sepopuler dulu ya. Dulu setiap kali ada BUMN ada dana reksa gitu. Sekarang ada Mandiri ya, Mandiri Sekuritas cukup bagus gitu ya, aktif gitu. Nah, tetapi beberapa perusahaan yang besar, penjamin yang besar itu biasanya dia agak sungkan untuk menjamin perusahaan-perusahaan IPO yang kecil-kecil karena mungkin fee-nya nggak cocok. Kalau yang hanya IPO-nya 50 miliar gitu, mungkin mereka aduh enggak lah, itu data yang lain. Nah, akhirnya penjamin kecil itu, Pak. Dan mereka biasanya itu ya yang menjamin karena ya udah mereka cukup lah ya kalau menjamin hanya 50 miliar gitu. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, apalagi perusahaan-perusahaan asing itu mereka pilih-pilih emitennya ya untuk ikut menjamin. Ya kalau dikatakan mungkin saya tidak etis kalau saya sampaikan kalau yang jamin ini nanti pasti bagus, kalau yang menjamin ini jelek, itu rasanya sih nggak etis ya. Tetapi banyak investor yang mempunyai catatan seperti itu. Mungkin kalau saking seringnya dia ikut IPO dan mencatat gitu ya, oh kalau dijamin ini kok harganya naik, oh, kalau ini turun. Nah itu mungkin ada seperti itu Pak. Tapi tadi saya katakan kalau penjamin plus minusnya ya, kalau para penjamin yang bagus-bagus yang besar itu biasanya dia nggak mau menjamin yang kecil-kecil. Nah, tapi apakah itu merupakan satu jaminan bahwa harganya akan naik? Itu saya tidak terlalu concern ke sana.
Nah, karena apa? Coba kalau kita lihat saham Buka aja lah, itu penjamin emisinya itu lumayan itu. Ya, Bukalapak itu siapa tuh? Bukalapak itu penjamin emisinya adalah Mandiri Sekuritas dan Buana Kapital Sekuritas, ya, Buka itu. Nah, ada dua ya, Mandiri Sekuritas dan Buana Kapital Sekuritas. Ya, itu bukan dengan komposisi waktu itu yang dijual 21,9 triliun, ya, terserap bahkan oversubscribe kan itu. Ya, tapi ya kita sekarang ini faktanya aja ya turun 45% dari saat IPO 3 bulan yang lalu. Ya, moga-moga lah nanti bisa recovery lagi, rebound lagi harganya, karena saya prihatin sekali banyak nasabah saya yang nyantol di situ gitu ya. Ya, itu jawaban saya, mungkin dari Pak Hasan bisa Ya, menambah, Pak Hasan. Pak Lukas, mungkin saya perlu begini. Di Amerika yang saya tahu, full komitmen itu ABS. Sementara di Indonesia ASB. Artinya begini, ya, fungsi underwriter pertama advising, memberi nasihat. Di Amerika sudah itu B, buying. Jadi di Amerika Serikat begitu sepakat harga, uang yang diberikan kepada emiten adalah uang penjamin emisi. Ini loh, sahamnya buat saya. Ketika kemudian didistribusikan ke masyarakat, itu urusan penjamin emisi, harganya tidak harus sama dengan harga IPO. Jadi harga IPO itu adalah harga yang dibayar oleh penjamin emisi kepada emiten. Uangnya dia, bukan uang masyarakat. Jadi advising, buying, baru selling. Itu full commitment. Oleh sebab itu di Amerika Serikat, pasar sekunder dan pasar primer itu selalu berjalan bersamaan. Walaupun pasar primernya kemudian berhenti, sekundernya terus. Di kita, full commitment itu ASB. Advising, kemudian selling. Jadi dia jual ke masyarakat, kalau jadi oversubscribe itu adalah uang masyarakat, bukan uang penjamin emisi. Bukan uang penjamin emisi. Kalau tidak laku, baru kemudian dia beli, itu yang namanya full commitment. Oleh sebab itu, tidak ada satupun penjamin emisi di Indonesia yang sanggup menjamin dengan pola di Amerika Serikat untuk buka. Siapa coba? Tidak ada satupun securities company yang mampu. 20 triliun, Pak. Mitratel 18 triliun. Itu dikumpulkan. Mitratel itu kan BRI dan Reksa plus Mandiri Sekuritas. Tambahin modal di store-nya dua-duanya. Nggak sampai setengahnya kok. Jadi duit siapa? Duit masyarakat. Jadi itu memang bedanya. Full komitmen di sana dan di situ bedanya. Nah, oleh sebab itu perlu dibidik. Saya sepakat dengan Pak Hari bahwa yang pertama adalah kapitalisasi. Kita bisa lihat modal di store-nya. Modal di store-nya berapa perusahaan itu, terutama beberapa penjamin emisi juga kan sudah ada yang go public kan. Jadi terbuka modal di store-nya berapa, MKBD-nya berapa. Dan yang kedua track record. Nah ini yang kalau memang pengamatan, ini berapa banyak perusahaan-perusahaan gagal. Jadi kita bisa lihatlah itu Hansan itu penjamin emisinya siapa gitu loh. Rimo itu penjamin emisinya siapa? Catat dong. Jadi kalau ini jadi penjamin emisi lagi ya menurut saya sih nggak usah belilah terus terang aja. Track record. Mau nggak? Nah saya terus terang walaupun ada kegagalan, bias pada BUMN masih. Bias pada BUMN. BUMN itu kelemahannya cuma satu, kalau diinjak kakinya sama atasan gitu. Kita tahu cerita IPO Garuda itu dari dulu sampai sekarang kita tahu kok. Itu BUMN go public yang jadi penjamin emisi 3 BUMN paling besar, tapi kemudian karena tahulah ceritanya jadi hal seperti itu. Tapi sekarang nampaknya hal-hal seperti itu udah mulai berkurang lah dari kekuasaan lah. Mudah-mudahan ya nggak tahu lah, kita tahu keras dulu itu kan semua pejabat pejabat negara itu berebutan untuk dapat jatah kok. Lalu kemudian Garuda cerita buruk seperti itu. Tapi saya tetap masih bias pada securities BUMN, anak-anak perusahaan BUMN. Itu salah satu Mitratel karena ya Pak Hari, Dana Reksa udah nggak ada lagi Pak. Dana Reksa udah ada lagi ya? Dana Reksa itu namanya sekarang BRI ya?
BRI iya, iya, Dana iya. Reksa. BRI, Jadi betul, Dana betul. Reksa. Iya, iya. Ayo, Pak, betul. Terima kasih, Pak. Ya, jadi itu kira-kira tambahan dari saya, Pak Lukas. Ya, itu Pak Lukas, ya jawaban kami Pak Lukas. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih Pak Atensinya Heri, Pak Hasan. Ya Pak, terus saya pengen banget loh Pak ngajak Pak Lukas dan teman-teman yang ada di Semarang khususnya ngopi bareng ya Pak. Tunggu waktu yang tepat ya Pak Lukas, mumpung Pak Ya, Lukas sudah siap Hari. di Semarang ya Pak. Sore-sore Ya, kita benar-benar siap. ngopi darat, bukan ngopi petang. Ngopi darat di mana nanti kita bisa diskusi. Baik, yang lain Aldi. Kalau saya di Jogja, saya ikut diundang loh Pak. Oh, iya Pak, pasti Pak. Iya Pak. Biar rame Pak. Siap sekali itu kan. Singkong rebusnya aja Pak. Ya. Pak Hasan, saya ini sebentar. Jadi besok itu saya sebetulnya ke Jogja sebentar, tapi Pak Hasan mengambil apa itu saham fisiknya keluarganya Pak Khalid. Yang kan masih fisik gitu ya. Masih mau dimasukkan ke sistem. Jadi saya pagi datang karena siang ada acara lagi, saya cepat balik gitu Pak. Kalau enggak saya mampir ke Bapak itu. Gini aja kalau WA saya kalau ada waktu. Oh iya siap. Saya sih cuma tukang ngantar Clara ujian, jemputnya dia pulang. Oh iya, oke Pak. Ya, sebetulnya saya mau suruhan, tapi Pak Khalid bilang, aduh Pak Ari aja lah kesini sambil pengen ketemu sebentar ya. Oh ya udahlah. Dan itu kalau dikirim nanti saya akan itu nilainya cukup signifikan ya sahamnya. Baik, silakan yang lain Aldi. Iya Pak, terima kasih Pak Hasan dan Pak Hari atas jawabannya tadi. Berikutnya sih Pak Bambang Susilo lah. Ini Pak Bambang Susilo sudah ready sepertinya. Ya, silakan langsung saja mungkin Pak Bambang, monggo silakan. Ya, poin-poinnya Pak Bambang. Pak Bambang mohon bisa di ini Pak. Silakan kamera dan ininya. Sip Pak. Silakan Pak. Ini Pak Hari, saya kadang-kadang hanya punya pendapat saja ini dari pengamatan saya sebagai investor pemula. Kalau saya lihat IPO itu menurut saya sih memang investor sudah siap untung atau rugi karena rata-rata kan saya sering ditawari dari Jakarta untuk beli ini mitra hotel macam-macam, tapi tidak lewat ini, tapi biasanya lewat adik saya yang beli di sana. Itu rata-rata tahu resikonya gitu loh Pak. Jadi menurut saya apakah dia untung rugi itu investor nggak terlalu panik itu menurut saya. Itu pendapat saya, mungkin salah. Tetapi kalau right issue, menurut saya, itu bisa bikin panik daripada investor, terutama yang pemula, yang tidak tahu bahwa ini ada RSO. Karena tahu-tahu sahamnya turun, pada saat turun mungkin dia dikira itu turun normal, dia beli ternyata turun lagi. Itu membuat panik investor. Yang kedua saya perhatikan rata-rata kok merugikan daripada investor. Ini pendapat saya mungkin salah. Ini mohon pencerahan dari Pak Hasan sama Pak. Bagaimana Pak? Mungkin saya salah masih. Pak Bambang. Ya Pak Bambang. Terima kasih. Jadi malah bagus sih kalau investor itu sudah tahu resikonya. Ya dengan segala konsekuensinya tentu ya. Karena di saham ini kan berimbang. Risiko tinggi juga harapan returnnya tinggi. Ya, tapi paling tidak Pak, ini ada beberapa pemula gitu yang saya sampaikan bahwa pemula ini beberapa nasabah kami gitu di BRI Sekuritas Semarang itu kan sampai ya kalau saya mengeluh itu kan juga apa ya secara moral gitu ikut prihatin ya Pak, saya baru pemula, saya beli saham ini Pak, turun Pak, itu masih banyak Pak, masih banyak kan kasihan itu. Saya tanya terus kenapa? Ya saya kan pemula, saya nggak ngerti, tiba-tiba beli saham IPO, terus katanya untung, tapi ini kok malah rugi. Itu masih banyak ya faktanya, sehingga ya mungkin diantaranya memang benar-benar sudah memahami, tapi sebagian itu belum. Makanya saya selalu ajak ya teman-teman yang saya bikin grup sendiri itu untuk tahu lah ya dengan segala konsekuensinya dan harus bagaimana kalau memang harus membeli saham IPO itu tadi saya sampaikan itu. Nah mengenai right issue itu ini sebelumnya di Investa ini sering mengadakan pencerahan lewat kopi petang ini, itu malah banyak sekali yang tidak tahu tentang right issue. Apa itu right issue?
bagaimana maksudnya, ya itu lebih banyak Pak. Sekarang sudah lumayan ya dengan revisi itu, dan lumayan lagi beberapa juga mengalami keuntungan sebenarnya ya, kemarin ada beberapa yang untung juga. Ini kalau menurut saya adalah masalah pengetahuan saja. Makanya perlu kita ajak ya teman-teman ini untuk menyikapi IPO mulai dari pengertiannya, tujuannya, terus komposisi harganya. Memang Pak Bambang itu gimana ya? Ada beberapa yang unik-unik antara emiten dengan emiten yang lain itu, strategi right-nya itu berbeda-beda. Ada yang menetapkan kan, Bapak tahu, ada yang langsung harganya bawah sekali dari harga pasar, ada. Ya, ada yang wajar-wajar saja. Ada juga yang ini MPPA, Matahari ya, MPPA ini yang terakhir ini lagi sedang right issue. Bayangkan right issue harganya 760. Padahal sekarang ini harga pasarnya right issue cuma MPPA itu cuma berapa, 400 berapa kan, turun. Jadi saya ini model apa lagi gitu ya. Memang kan right issue itu pada dasarnya kan kebutuhan dana juga dari perusahaan yang sudah go public kan. Nah, tetapi masa sih harganya 760 di atas harga pasar? Ya nggak ada, sebodoh-bodohnya orang ya nggak akan mau nebus right-nya kan. Kalau harga di pasar aja 400-an, 40 berapa hari ini tadi, sekarang kalau harus nebus 760 kan impossible gitu, nggak mungkin gitu. Tapi apa maksudnya gitu kan, dia capek-capek harus right issue, butuh waktu, dana untuk right issue itu kan apa gitu loh ya. Ini makanya kadang-kadang aduh aneh-aneh juga gitu ya. Nah, satu analisis saya yang belum tentu benar juga, bahwa memang disengaja agar publik tidak nebus right-nya. Ya, right-nya kan nggak laku tadi, Rp1. Nah, setelah itu maka right itu akan diborong oleh standby buyer. Saya kok nggak lihat ya standby buyer-nya itu siapa, gitu kan? Diborong semua. Nah, itu nanti dia yang akan nebus right-nya, karena dia nanti akan mayoritas itu masuk di situ. Ya, itu kenapa sih kok tidak private placement aja gitu ya? Pakai HMETD. Itu kalau private placement kan, atau mengenai tidak usah pakai HMETD kan bisa aja dia beli. Ini salah satunya. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Bambang. Jadi inilah ya adalah pemahaman ini yang perlu kita ketahui para investor ini ya. Ketika sudah saya ulas di kopi petang yang dulu ya, waktu saham BPKP itu kan juga gitu, anjlok begitu kan. Tetapi kan saya ada, paling tidak ada Pak Hamdi, ada Bu Belinda ya, ada saya kira malamnya hari ini ya, kita diskusi saya dengan Pak Hamdi. Oh Pak, kalau harga begini kita mesti jual dulu Pak, nanti beli di sini. Akhirnya apa? Ya bersyukur ya Pak Hamdi bisa untung 180% dari right issue itu, karena tahu gitu loh. Oh begini, kalau begini. Nah kalau yang tidak tahu, wah malah di overhead down terus dibeli. Nah itu yang menjadi satu blunder ya untuk teman-teman ini. Jadi kuncinya menurut saya di pengetahuan. Silakan Pak Hasan, mungkin ditambah Pak Hasan. Iya, ada tambahan 2 hal kecil aja Pak Bambang. Yang pertama, IPO itu memang selalu dilema. Kalau tidak ada bluffing lah ya. Dilemanya begini, ketika dia hot issue, oversubscribe sedemikian tinggi, itu peluang dia naik besar sekali. Tapi peluang kita untuk dapat kecil sekali, itu menjadi soal. Ketika dia oversubscribe, ya kita cuma dapat 10%, 20%, 30% gitu. Nah, kalau dia undersubscribe, kita dapat semua, tapi peluang bahwa dia bakal naik ya nggak ada, karena memang alat. Jadi itu dilemanya. Nah, yang tadi pertama saya kemukakan, saya khawatir mereka bluffing. Bluffing itu gertakan Pak, gertakan sombong. Sebenarnya undersubscribe. Mereka bilang di mass media massa dengan gegap gempita, oversubscribe. Ada sebenarnya enggak. Publik itu cuma sedikit sekali.
Nah, ini yang gimana caranya untuk mengetahui itu. Itu satu tambahan. Kemudian yang kedua, tolong dibaca baik IPO maupun right issue. Tolong dibaca secara rinci penggunaan dana, itu yang saya selalu katakan. Saya khawatir mereka bergegas right issue dan segala macam agar untuk mendapatkan duit. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu. Saya bikin 2 celote loh, waktu 2 atau 3 celote ketika buka lapak mau go public. Apa perlu memang 20 triliun untuk melakukan ekspansi seperti itu? Buat apa 20 triliun? Itu apa saja yang harus mereka lakukan dengan uang? 20 triliun itu banyak loh Pak. Ini apa yang mau mereka lakukan? Terbukti sekarang mereka mau melakukan rapat umum luar biasa untuk mengubah dana. Gitu. Itu mereka tidak yakin pada saat go public. Gitu. Paling tidak asumsinya berubah. Jadi tolong dibacalah kira-kira rinci atau tidak itu. Makanya terus terang saya senang dengan BRMS. BRMS itu dikatakannya sekian juta dolar, sekian ribu dolar untuk ini mesin, sekian dolar untuk infrastruktur, sekian untuk wasting. Bahwa persoalan kemudian mereka bluffing juga, tapi paling enggak itu saya catat loh. Saya catat. Tapi kalau kemudian tanpa alasan mereka menyalahgunakan dana ini untuk tujuan yang tidak sesuai, janji itu yang saya katakan kemarin di chatting itu, kalau janji yang rinci itu dengan gampang kita bisa lihat. Belum tentu kita bisa menuntut mereka, tapi kita tahu paling enggak akhirnya bersuara. Ini loh yang Anda katakan, ini loh nyatanya. Ya mestinya di pasar modal itu berlaku begini loh Pak Bapak. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Jadi kalau saya dulu selalu mengatakan kalau mau menyimpang, pasar modal itu berlaku teori Y Pak. Teori Y itu mengatakan bahwa manusia itu adalah decent and ethical human being. Manusia itu adalah orang baik-baik sampai dia terbukti melakukan kesalahan. Tapi sekali dia melakukan kesalahan, mestinya dia di-exclude dari pasar. Sorry, kamu bukan orang terpercaya, tidak amanah, jangan masuk ke pasar. Mestinya begitu. Dulu ketika zaman saya di Bapepam, kita punya DOT, daftar orang tercinta, Pak. Daftar orang tercela, daftar hitamnya. Ini orang-orang melakukan daftar orang-orang tercela. Yang seharusnya ada keluar, karena ini adalah nuansa kepercayaan. Jadi kalau subjektif, saya suka provokasi mengatakan saya bahagia sekali bisa kerja di pasar modal, Pak. Pertama kali saya datang ke London Stock Exchange itu, dia pahat Pak di tembok. My word is my bond. Yang ucapan saya adalah undang-undang bagi saya. Itu betul-betul. Di pasar modal itu kalau saya janji bayar hutang tanggal 1, saya baru bisa bayar hutang tanggal 2. Per definisi saya default. Jadi my word is my bond. Jadi orang-orang yang tidak amanah seharusnya memang dikeluarkan dari pasar modal gitu. Kalau ketahui janjinya begini, tapi kemudian ingkar janji secara sengaja. Mereka tidak mampu bayar utang gitu. Tapi bayar utang itu kenapa? Karena uangnya disalahgunakan, karena manajemen disalahgunakan. Dan itu terjadi terus-menerus kok. Dan dibiarkan saja. Jadi kita jadi korban. Nah, ini yang harusnya menurut saya retail itu mesti dilindungi gitu. Saya juga jadi korban gitu. Tapi makin kesini makin pintar lah. Mudah-mudahan mereka nggak bisa ngibulin saya lagi lah. Jadi tolong Pak, tolong dibaca betul-betul prospektus, baik right issue maupun IPO, dicatat dananya sekian untuk ini, dan time frame sekian. Dari situ kan kita bisa menilai prospeknya kok. Menilai prospek perusahaan, kita ekspansinya, bayar utang, bla bla dan segala macam. Jadi maunya ngomong pendek jadi panjang. Kira-kira itu tambahan saya Pak. Ya. Baik Pak Hasan. Ya. Aldi, masih ada lagi? Taruh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan dan Pak Heri. Ini ada Pak dari Pak. Bentar. Dari member Investa sudah ada. Dari ini. Atau mau yang ini yang member Investa bisa langsung saja dulu belum ya, kita mengarah. Silakan mungkin ya. Pak Yos. Pak Yos ada itu Pak Yos Pak. Oh, Pak Yos, selamat malam Pak Yos. Pak Tatang, silakan. Yang Tatang dari juga. Investa ayo, dulu. Iya Pak. Silakan Pak ya. Enggak. Siapa? Pas tuh. Oh, pas dulu. Ya, ayo Pak Tatang. Apa Pak Tatang yang bisa didiskusikan Pak Tatang?
Bukan bertanya ya, bisa usul juga, bisa kasih pendapat juga. Ini kalau yang mengenai IPO saya pas Pak, karena saya nggak hobi ikut Pak. Oh, Itu nggak mau saya tuh rumit-rumit ya, enggak Pak. Tatang Saya ya. nunggu sampai HTF-nya. kalau istilahnya gini. Kalau kolam itu sudah jernih, ikannya kelihatan. Kalau IPO tuh bahasanya kolamnya masih keruh, Masih jadi kotor. biarkan aja dulu. Betul juga Pak Tatang. Jadi orang teknikal, orang ini agak susah itu untuk menganalisa itu ya. Gitu ya Pak Tatang ya. Nunggu sampai HTF bisa Ya, berjalan. Ya silakan yang lain. Baik, mungkin langsung di chat ya Pak ya. Ini Ya, dari nasabah ya, BNI yang ya, di Pak. chat boleh. Ya. Ini dari Pak Sindu, Pak Sindu. Ya. Pak Ari dan Pak Hasan, semisal ada perusahaan yang IPO, akan tetapi ternyata nggak laku. Denny Susilo dapat 3, istrinya sama Ya. anaknya. IPO nggak laku, Pak. Nah, Ya. siapa yang memiliki saham yang nggak laku itu? Apakah kembali ke perusahaan yang IPO? Itu, Pak. Tentang underwriter. Ya, itulah fungsi daripada underwriter, penjamin emisi. Jadi penjamin emisi itu udah kontrak ya Pak Sindu dengan emiten bahwa saya akan menjualkan, ya kontraknya itu, saya akan menjualkan saham perusahaan dengan harga sekian, jumlahnya sekian. Makanya yang terjadi menetapkan dulu harga perdana itu antara emiten dengan penjamin emisi. Karena penjamin emisi bertanggung jawab dia kalau sahamnya sampai tidak laku ya, itu maka penjamin emisi itu harus membeli sahamnya. Itu kalau perjanjiannya full commitment. Ya, ada 2 kontrak sih, full commitment sama base effort ya. Nah, sekarang ini kayaknya harus full commitment. Nah, itu. Jadi kalau sampai tidak laku, ya penjamin emisi bertanggung jawab. Makanya tadi kalau saya sampaikan di Pak Hasan juga, penjamin emisi kita lihat mereka punya dana enggak untuk menjamin itu. Ya kalau dia modal distornya cuma 1 triliun, harus menjamin 21 triliun, aduh, agak susah ya. Makanya mereka harus punya link kepada investor-investor untuk membeli. Coba bayangkan kalau sampai 21 triliun itu tidak laku atau hanya laku separuh, maka penjamin emisi itu harus membeli 10 triliun loh. Tidak akan mampu, kalau Pak. Tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Tidak ada saya kira penjamin emisi di Indonesia yang punya modal kerja bersih sebesar itu. Itu ya Pak Sindu ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk membeli adalah penjamin emisi. Itu. Oke, saya kira cukup jelas ya Pak Hasan ya. Iya, mungkin tambahan aja itu kadang-kadang yang penjamin emisi itu kan punya link, Pak. Dan Ya. itu bisa dilihat. Agen-agen penjual gitulah. Bukan agen penjual saja, Pak, tetapi investor-investor. Nah, dari segi emiten, Ya. itu juga kadang-kadang yang meminta mereka sebelum IPO, itu punya anchor investors. Investor yang masuk terlebih dahulu, karena ini bisa menjadi downward protection. Karena institusi ini, katakanlah misalnya Goto, saya nggak tahu berapa harganya, tapi investor ini kan sudah masuk nih, dan harganya tahu. Jadi paling tidak penjamin emisi itu tahu loh kira-kira nggak akan jauh di bawah inilah, karena institusi itu sudah membeli belasan institusi masuk ke Goto dan mereka membayar sekian. Jadi paling tidak itu downward, artinya batas bawah dari kemudian IPO. Itu fungsi anchor investor juga dalam selain menunjukkan minat. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak. Ya. Sindu. Baik. Ada lagi Aldi? Ya, Pak. Ya. Ada lagi? Ada sih Pak. Ini dari ya nggak apa-apa. Dimyati. Apa yang terjadi dengan saham OBMD? Ini barusan IPO mungkin Pak. Peminatnya itu banyak. Sampai penjatahan saya beli 150 lot tidak dapat sama sekali. Logikanya listing bisa naik tinggi, tapi kenyataannya tiap hari malah turun terus. Nah, gitu.
Jumlah saham yang ditawarkan juga sedikit. Dan bahkan ada bonusnya juga warrant. Nah, itu mungkin seperti apa itu, Pak? Fenomena-fenomena seperti itu, Pak. Iya, yang jelas saya tadi ya saya nggak ngikutin yang saham yang IPO itu karena ya tadi karena saya kurang tertarik, lebih senang yang sudah di pasar reguler. Jadi inilah ya, jadi fenomena seperti itu macam-macam. Saya nggak tahu ya, tapi bersyukur juga Pak Dimyati kalau bayangkan kalau Mas Dimyati itu membeli dan dipenuhi semua harganya turun malah lebih konyol kan. Ini kan membeli tidak dapat ya dan harganya turun ya bersyukur aja kalau malah turun membeli dapat malah ya kan rugi juga. Tetapi ya tadi seperti kata Pak Hasan juga kadang-kadang itu ada ya apa ya pemberitaan yang menurut saya belum tentu benar. Seperti ya saham Thais ya si Yuli tahu ya pernah itu waktu saham Thais yang baru seminggu yang lalu juga itu juga di media oversubscribe 26% ya 26 kali. Tapi apa yang terjadi sekarang? Harganya sejak listing pertama udah rontok terus sampai sekarang. Itu juga itu terbaca benar-benar ya. Juli sempat komen itu di grup ini loh yang nanti saya kan nebak itu dari part yang bersama-sama itu siapa yang ini gitu kan ditulis oleh Mbak Lis ya siapa buntung siapa untung. Ternyata yang untung cuma satu Camry ya Timori yang itu pun cuma turun juga drastis ditarik akhir-akhir ya itu ditarik lagi. Nah itu tergantung pada saat itu penjamin emisinya mungkin ya dia ini kan itu tadi ya kalau selalu menjamin dalam satu saham dan selalu turun maka lama-lama investor juga niteni gitu ya aduh kalau yang jamin ini turun deh gitu ya itu dah makanya kadang-kadang penjamin itu ya secara spektakuler dia membeli untuk menjaga harga tapi seberapa mampu dan seberapa komit daripada si penjamin emisi itu untuk mempertahankan harga itu sih Pak. Jadi ya saya tidak bisa ini ya apa modus daripada perusahaan tersebut ya bisa turun seperti itu. Tapi yang tadi Mas Dimyati bersyukur kalau tidak dapat berjatahan dan harganya turun. Itu. Saya Pak tadi, ya. Gini, saya enggak ngerti Pak. Kalau pertanyaan khusus mengenai perusahaan itu, karena saya memang sama sekali namanya pun saya nggak tahu. Gitu. Iya, sama Pak. Tahu. Ya. Tapi kalau mau ini, saya kan beli Mitratel Pak. Oh ya. Mitratel di 800 itu saya dijatah 49%. Tapi karena saya yakin dengan prospeknya dan saya punya horizon yang jangka panjang, ya saya bersyukur. Saya bersyukur dia turun saya beli, turun saya beli. Jadi sekarang itu sepanjang saya punya uang, kalau dia turun di bawah 770, saya beli. Tadi juga saya masih beli 760, saya beli. Nah, Pak, sebenarnya horizon investasi saya 2 tahun dan saya melihat dan perusahaannya bagus, menurut saya bagus itu. Jadi enggak apa-apa. Saya malah senang kok. Mau beli dulu saya pesan Mitratel itu bukan 800 loh, Pak. Saya pesan itu 975 kok. Di harga atas kok. Ya? Iya, dikasih 49%. Nah, sekarang disuruh beli 770. Nggak mau, bisa dapat 100%. Jadi ya. Betul. Ya, tapi pada intinya adalah lihat perusahaannya kan. Jadi Pak Hasan tentu bukan begitu saja membeli itu kan dengan tujuan makanya berani harga yang tinggi itu kan Pak Hasan sudah mempelajari dulu ya tentang MTEL itu. Saya kira bagus. Tapi tadi yang sebut Pak Dimyati memang saya nggak kenal juga itu yang perlu ya kenalilah perusahaan itu dulu dan prospeknya ya itu yang paling penting untuk itu. Jadi jangan beli moga-moga arah gitu ya bisa kecelik nanti. Baik Aldi silahkan lanjut 2-3 pertanyaan kalau ada ini jam 9. Ya sudah tidak ada Pak silahkan juga ada yang bertanya. Ya silakan kalau ada
masih saya tunggu semalam sampai ini. Kalau masih ada yang inilah ya, yang minat ya. Karena ini penting. Silakan Bapak Ibu. Bisa langsung untuk menghidupkan ini mic-nya, mikrofonnya. Ya, termasuk yang nasabah BNI Sekuritas ya. Silakan. Tadi malam kalau saya ini rame banget sampai habis waktunya. Sekarang saya beri waktu mungkin. Nggak ada, Ali. Sementara tidak, Pak. Tidak ada ya. Udah ngantuk. Pak Imron, silakan Pak Imron. Oh, Pak Imron ya. Selamat malam, Pak Imron. Ya, selamat malam Pak Hari. Ya. Iya, Pak Hasan. ketemu lagi. Ketemu lagi Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, saya Iya, Pak. tadi menyimak Pak Hasan. Kan gini, selama IPO ini kan kita, kalau saya ngikutin selalu oversubscribe gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya tadi ya, harga itu turun gitu kan. Nah, maksud saya ada nggak semacam cara atau untuk benar memverifikasi gitu ya, kebenaran oversubscribe itu. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Silakan Pak Terima kasih Hasan. Pak. Ya, saya menyebutnya dengan bahasa yang halus itu bluffing. Bluffing itu apa sih? Menggertak gitu loh. Oh, gagah. Oversubscribe 10 kali padahal sebenarnya enggak gitu. Sengaja untuk anu lah. Kembali cara kuno-kuno aja sih kalau menurut saya, nggak usah ada yang terpusat, nggak udah ada institusi, jadi sama dan kemudian dibikin transparan. Ini harganya mintanya sekian, ini minta sekian gitu. Apalagi kalau sekarang bagus juga book building itu dibikin binding kan. Book building sebenarnya kan gampang kalau kita bikin transparan. Pada harga 97 katakan Mitra Tel ya. Pada harga 975 tidak ada yang minta, ya kan? Pada harga ini karena demand itu kan gampang, makin rendah harga, kuantitas yang diminta makin gede kan Pak. Ini kita bicara mengenai teori ekonomi loh ya. Jadi dengan harga itu book building dia bisa konstruksikan loh. Kurva permintaan itu seperti ini. Jadi memang dibikin transparan. Jadi kita sekarang itu kita nggak tahu sih sebenarnya yang dapat berapa, dapat penjatahan berapa. Paling tidak mereka klasifikasi, oh institusi dapat sekian, reksadana dapat sekian, individu dapat sekian. Satunya jalan cuma transparan Pak. Transparan itu adalah pintu masuk kejujuran gitu. Kenapa tidak berani transparan? Karena tidak jujur. Kalau berani jujur ya berani transparan. Itu yang selalu saya katakan, pasar modal itu transparansi kok. Tugas semua pasar modal itu pertama transparansi. Nah kalau enggak, dulu zaman saya itu ketika Bank BNI go public, itu diundi Pak, diundi pakai lot gitu untuk dapat kena oversubscribe 10 kali gitu. Jadi setiap orang dapat satu lot masing-masing gitu. Iya, ya sekarang nggak jelas itu. Apa boleh buat? Ya betul. Walaupun ini Pak Imron, walaupun setelah itu ada audit ya dari OJK tentang IPO itu ada Pak. Cuma ya apakah itu diumumkan saya tidak tahu. Tidak rasanya sih tidak pernah saya tahu bahwa OJK mengumumkan hasil audit tentang IPO itu ya. Itu. Jadi setuju sih kalau paling tidak diumumkan ya komposisi kepemilikannya tadi. Sampai sekarang sih nggak pernah ada. Tapi yang tentang oversubscribe tadi udah sering sekali kita dengar gitu. Nah, kalau itu mungkin dia pesan-pesan juga dicatat gitu ya, tetapi tidak bayar gitu kan, bisa aja dengan alasan seperti itu. Ini udah dimasukkan dalam kategori oversubscribe gitu, padahal baru pesan gitu. Itu banyak kalau segitu sih gampang. Itu memang udah dibelahkan Pak Ari. Sebentar. Itu ya? penjataan itu kan memang udah mereka bikin. Ini penjataan untuk institusi sekian. Lalu kemudian ini penjataan terpusat untuk retail. Makanya ada istilah clawback. Kalau retail begitu banyak, diambilkan sedikit dari institusi. Jadi kalaupun diaudit sudah sesuai dengan aturan, karena mereka memang memberikan prioritas kepada institusi.
Nah, institusi itu institusi yang mau beli beneran atau institusi-institusi yang mau mainkan itu kita nggak jelas kan, nggak jelas. Kalau institusi benaran seperti reksadana, mereka kan tidak akan jual kok. Dan itu back untuk yang institusi seperti dana pensiun, mereka juga tidak akan jual karena mereka long term gitu. Tapi kalau institusi-institusi dalam tanda kutip, ya padahal mereka diberikan prioritas. Itu yang jadi persoalan. Jadi barangkali kalau memang diperlu katakan oleh reksadana sekian, dana pensiun sekian, jelaskan Pak ya, individual sekian, gitu. Bikin transparan. Mudah-mudahan tidak ada lagi institusi jadi-jadian itu loh. Iya. Terima kasih nih Pak Hasan, Pak Hari. Ya, Pak Imron. Ya, terima kasih loh Pak Imron, selalu aktif ikut jadi kopi petang ya Pak. Terima kasih Pak Hari, pencerahan. Masih di STIE Indonesia ya Pak ya? Masih Pak Hari. Masih ya Pak. Ya, moga-moga maju ya Pak STIE-nya. Baik, yang lain masih ada Aldi? Silakan Bapak Ibu yang lain. Masih ada waktu? Ya, 5 menit lagi kalau ada. Ya. Pak Supangat mungkin. Pak Supangat ya. Oh ini Pak Surya Wibisono Pak. Ini pertanyaan untuk Bapak Hasan. Ya. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan dan bagaimana cara Bapak menentukan horizon investasi sebelum membeli suatu saham? Ya. Yeah. Oke. Monggo Pak Hasan. Ya. Dari Pak Surya Wibisono. Saya selalu mengatakan sebagai investor, itu hal pertama yang harus ditetapkan ketika kita memutuskan investasi, pertimbangan investasi adalah horizon investasi. Dia ditentukan oleh dua aspek. Pertama subjektif dulu lah. Subjektif bahwa kita punya dana sekian yang bisa terikat sekian. Jadi saya selalu mengatakan investasi itu tidak bisa menggunakan dana untuk tujuan berjaga-jaga. Jadi dia harus terikat dalam jangka panjang. Dan yang kedua, faktor objektif. Kita harus lihat kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan. Ketika saya membeli Aneka Tambang masih dalam keadaan rugi pada April tahun 2017, masih dalam keadaan rugi kok. Saya membaca mengenai proyek pertama kali adalah proyek smelter, grade alumina, itu di Tayan di situ yang kira-kira akan selesai pada tahun 2022, akan selesai 2022. Lalu kemudian ada ekspansi ferronikel di Halmahera Timur yang akan selesai pada tahun 2020-2021. Jadi dengan demikian saya bisa memperhitungkan, pendapatan perusahaan ini akan meningkat tajam dalam waktu-waktu sekian ketika ini naik. Itu sebabnya saya katakan, saya beli pada tahun 2017 dengan horizon investasi 2021. Dengan target 2000 mana yang datang duluan. Jadi itu perkiraan. Mitratel misalnya, kenapa saya yakin seperti itu? Karena memang dia udah bilang kok. Saya punya keyakinan bahwa teknologi 5G mungkin sedikit berbeda dengan Pak Tata, itu akan membutuhkan lebih banyak menara. Gitu. Demikian juga komunikasi data itu akan membutuhkan lebih banyak komunikasi telekomunikasi dan membutuhkan banyak menara. Dan jelas pada posisi ini uang itu tahun depan Mitratel akan membeli 4.000 menara baru. Dengan demikian dia menempatkan dirinya pada posisi market leader. Jadi itu sebabnya saya punya horizon 2 tahun. Nah saya memperkirakan bahwa dalam waktu 2 tahun mereka bisa menyamai dari segi tenancy ratio, bisa menyamai TIBIK, bisa menyamai tower. Dan dengan demikian bisa menyalip dari segi keuntungan dalam 2 tahun. Jadi horizon investasi itu subjektif, berapa lama dana bisa terikat, dan objektif untuk melihat kira-kira proyek. Ambil contoh BRMS. Wah itu udah 4 tahun saya pegang kok. Tapi saya akan tetap pegang sampai tahun 2024. Kenapa 2024? Karena besok semester pertama 2022 kalau dia tidak dari 500 menjadi 4.000 ton per hari
tanah itu bakal diolah jadi emas. Berarti naik 8. Nanti kemudian pada tahun 2024 Gorontalo juga akan sehingga kemudian jadi 8.000, jadi dari 500 jadi 8.000. Untuk belum tentu, tapi kapasitas naik dan itu sudah mereka hitung. Oleh sebab itu saya katakan horizon investasi saya sampai tahun 2024. Jadi BRMS akan saya ikatkan sampai sana. Nah, cuman kalau dulu pegang buy and hold, sekarang buy and rental gitu loh karena jalan. Jadi tapi akan tetap saya pegang sampai tahun 2024. Itu kira-kira bagaimana kita melihat prospek perusahaan ke depan dan horizon investasi. Ya, saya kira begitu Pak Wilson. Baik, Pak Hasan. Oke, satu kali pertanyaan lagi Aldi mungkin kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hasan untuk jawabannya. Silakan Bapak Ibu bisa di forum chat lagi seperti Pak Surya tadi, atau langsung membuka ini mic. Sepertinya sudah Pak Ari. Sudah, ya. Baik. Ya, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya, terutama juga Pak Hasan yang sudah menemani kami pada petang ini untuk bincang-bincang kopi petang ya. Ya, inilah cara kami Investa memberikan satu edukasi ya. Kalau soal rekomendasi saham itu nggak usah terlalu di inilah ya, kami bisa salah juga. Tapi kalau masalah ya tentang pemahaman tentang edukasi ya insya Allah Pak Hasan, saya dan beberapa mentor ini punya jam yang terbang yang tinggi ya di pasar modal. Saya kira mungkin ada manfaatnya buat Bapak Ibu semuanya. Ya ibaratnya kami ini ngajar baca tulis lah gitu ya, baca tulis gitu. Jadi ada panduan-panduan yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya selaku investor saya kira. Baik, saya akhiri pada kesempatan kopi petang malam ini. Sampai ketemu pekan depan dan kami jadwalkan untuk Kamis sore. Kamis sore itu untuk nasabah-nasabah BNI Sekuritas di Semarang yang kami mulai dari awal, dan Jumat petang weekend untuk komunitas Investa. Tapi dua-duanya boleh ikut bersama-sama. Saya kira itu Pak Hasan, matur nuwun semuanya. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Hari, Pak Hasan, Pak Imran, Terus Rinaldi, makasih. Ketemu ya. Pak Imran. Terima kasih Pak Ari, Pak Hasan, Mas Rey. Sama-sama Pak Lukas. Terima kasih Pak Ari, Pak Hasan. Saya pamit. Iya, sampai Terima ketemu. kasih Pak Ari, Pak Hasan. Selamat malam. Selamat Selamat malam Bu Novi. Terima kasih. Bu Novi. Ya. Ada Bu Thanks, Novi, Pak ada Bu Hari. Nova. Ya. Bu Nova, Bu Pak Novi. Ya, Hasan, Bibi. Pak Tatang, ya happy Bibi. weekend. Selamat weekend. Iya, Ya. Mas Aldi baru kelihatan lagi, habis cukuran nih kayaknya. Aduh. Iya Tambah gemuk ya, Ci. Kemana aja? Waduh. Tambah gemuk ya, Ci. Pak Hari. Oke. Nah, Iya, ini Bro. yang Ada Bu Rosto di situ. Ya masuk agak terlambat tadi. Oh, Bu Ros masih di Kalimantan ini? Sudah pulang ke Semarang, besok mau ke Oh, udah ke Jakarta. Semarang ya. Jadi besok kalau ada acara kopi darat ketemu ya Bu Ros ya. Ikut ya. Ye,